Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, Allah sempurnakan kebahagiaan kita dengan berada di tempat penuh kebaikan, penuh berkah, yang di dalamnya terdapat pintu-pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan besar kepada kita berada di masjid untuk menegakkan ibadah Jumat, penghambaan besar di hari raya, hari terpilih untuk kita ini. Nikmat ini hendaknya kita manfaatkan dengan bersungguh-sungguh mewujudkan setiap penghambaan di tempat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikan setiap kegiatan kita, setiap ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan pastikan apa yang kita lakukan di atas ilmu yang bersumber dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wujudkan keikhlasan di atas ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam ini dengan kekuatan kesyukuran, dengan perasaan bersyukur kepada Sang Pencipta, kepada Dia yang maha berhak untuk disembah, yang memudahkan bagi kita untuk menegakkan kebaikan dan kemuliaan besar ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya menyadari bahwa setiap kita dicipta, diwujudkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya memahami dan yang terlupa harus kembali kepada jalan ini. Yang teringat harus terus mengokohkan ingatannya. Yang telah berada di atas jalan penghambaan harus terus menyempurnakan jalan ini, menjaga dan mempertahankannya. Camkan dan tetap camkan bahwa maksud keberadaan kita, untuk apa kita saat ini, sebagai siapapun kita, maka
hendaknya kita pahami dan terus kuatkan hal ini, bahwa kita diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apapun kita harus jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apapun kita harus menjadi seorang muslim. Sebagai apapun kita harus menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Inilah jalan hidup. Inilah jalan kebahagiaan. Inilah bekal yang akan kita bawa menuju negeri akhirat. Dan 3 perkara ini pula yang akan ditanya di alam barzakh. Mar rabbuk, siapa yang kamu sembah? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? 3 perkara ini harus kita persiapkan. Dan mempersiapkan perkara ini hakikatnya adalah mewujudkan maksud kita dicipta. Mewujudkan maksud kita dicipta. Tak satu pun ibadah yang Allah perintah, tak satu pun amalan yang Allah tuntunkan, tak satu pun ilmu yang Nabi sampaikan, tak satu pun perkara yang ada dalam agama ini kecuali terhubungkan dengan 3 ini. Harus kita tegakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh yang lain. Dan harus kita pelajari hal itu dari ajaran Islam, Quran dan Sunnah. Dan jangan sampai perkara itu keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Salat harus di atas 3 ini, kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan jadikan salat kita sebagai nilai Islam kita, sehingga kita mampu menjawab dengan salat kita bahwa yang sesembah adalah Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi saya, dan Islam adalah agama saya. Ini salat saya adalah Islam saya. Puasa kita pun demikian, tegakkan kepada Allah karena Allah, di atas petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam, dan jadikan puasa kita sebagai wujud keislaman kita, bukti kita adalah seorang muslim. Semua ibadah, setiap perkara, setiap amalan, jangan lepas dari 3 ini. 3 ini adalah niat kita, amalan kita, dakwah kita, hidup kita, dan di atas 3 ini kematian dan sekaligus kebahagiaan kita. Saat terdengar azan untuk solat, niat kita apa? Mau solat. Solat itu apa? Islam. Itulah Islam, solat. Terus solat yang akan kita tegakkan itu nanti benar kalau kita niatkan solat sesuai dengan petunjuk Nabi. Saya mau solat. Solat apa? Sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi suruh berwudu dulu, Nabi suruh begini, sesuai dengan petunjuk Nabi. Selanjutnya di sini puncak niat. Untuk apa kita solat? Kepada siapa kita solat? Solat itu yang di atas petunjuk Nabi semata kepada Allah, karena Allah, mengharapkan pujiannya, mengharapkan rahmatnya, untuk selamat dari murkanya, mengharapkan ridhonya. Itu niat. Di dalamnya terkandung 3 perkara ini. Kapan lepas dari 3 perkara ini, maka rusak niat kita, cacat ibadah kita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menegaskan, innamal a'malu binniyat, tidaklah amalan itu kecuali ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah seseorang memperoleh kecuali hanya dengan apa yang dia telah niatkan. Solat kita sesuai dengan niat kita. Bagaimana kita memaksudkan solat itu? Bagaimana kita memaksudkan solat itu? Saat terdengar azan, kita ingin solat,
Ada keinginan, itu niat. Yang dengannya kita berwudu, yang dengannya kita melangkah ke masjid, yang dengannya niatnya apa? Mau sholat. Sengaja kita lakukan itu. Niat ini membedakan sholat kita dengan adat kebiasaan. Ada perbuatan yang dilakukan spontanitas, adat, walaupun tanpa maksud. Ibadah harus dengan maksud, seperti tadi. Tapi ini tidak cukup. Saat terdengar azan, kita ingin sholat. Sholat yang kita inginkan itu nanti benar kalau kita punya ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sholat itu. Kita punya ilmu dari Nabi tentang sholat, begini dan begini, begini dan begitu, dan seterusnya. Sehingga ketika terdengar panggilan azan, kita inginkan sholat, sholat sesuai dengan ilmu kita, sholat sesuai dengan keyakinan kita. Ini petunjuk Nabi. Sehingga sholat yang kita inginkan, sholat karena petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Niat yang kedua itu menyelamatkan kita dari ibadahnya orang-orang bodoh yang mau sholat tanpa ilmu dari Nabi, atau ibadahnya orang-orang ahli bid'ah yang ingin melaksanakan sholat tanpa petunjuk Nabi, hanya mengada-ngada karena si anu dan si anu yang bilang, bukan karena Nabi yang tuntunkan. Itu niat yang kedua. Yang pertama, menyelamatkan dari adat kebiasaan. Yang kedua, menyelamatkan dari kebodohan, dari bid'ah. Yang ketiga, menyelamatkan dari syirik, riya, dan sum'ah. Yaitu apa? Saat terdengar azan, kita ingin sholat, kita ingin tegakkan ibadah itu di atas petunjuk Nabi, semata kepada Allah, semata mengharapkan pujiannya, semata mengharapkan ridhonya, semata mengharapkan ampunannya, bukan karena pujian manusia, bukan karena ridho manusia, bukan karena dunia, bukan karena yang lainnya, tapi semata kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Sehingga tegaklah solat di atas tiga niat ini. Solat yang seperti ini akan melahirkan nilai yang sangat luar biasa. Jadi tiga perkara besar ini yang merupakan hakikat penghambaan juga merupakan hakikat niat. Ini harus dilatih dan terus dilatih. Setiap amalan, ucapan, perbuatan, setiap ketaatan dengan badan atau dengan harta, setiap kebaikan di masjid atau di luar masjid, maka jangan pernah lepas dari tiga ini. Tiga perkara yang akan ditanya di alam kubur. Siapa yang kamu sembah? Harus betul-betul hidup kita hanya beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, membesarkan, mengagungkannya. Apa agamamu? Harus betul-betul setiap amalan kita maksudkan sebagai ajaran Islam. Kita inginkan hal itu sebagai agama kita. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Harus betul-betul setiap amalan yang kita inginkan sebagai Islam kita harus di atas ilmu, di atas petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tiga perkara besar ini harus diilmui, harus senantiasa kita pelajari, harus senantiasa kita dalami. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar supaya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus didalami, diperhebat dan diperhebat. Ilmu-ilmu dari Quran dan Sunnah adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan semakin mengenal Dia. Tapi dasar dalam mengenal Allah, cermati, kita paham, kita yakin bahwa Dia satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam semesta, yang hanya Dia semata yang berhak untuk saya sembah, saya ibadahi, saya berdiri, rukuk dan sujud, saya bersedekah, saya haji umrah, apapun ibadah hanya kepada Dia. Saya sangat yakin
Tidak ada yang berhak kecuali hanya Dia. Siapapun Dia, Nabi terdekat, malaikat termulia, tidak berhak untuk diserahkan padanya ibadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah terus. Kenali nama-nama dan sifatnya. Kenali kebesaran dan kemuliaannya. Kenali keagungan dan ketinggiannya. Kenali terus melalui ayat-ayatnya, Quran dan Sunnah, melalui ayat-ayatnya berupa ciptaan-ciptaannya. Kenali terus, yang dengannya akan semakin mengukuhkan kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan semakin mengukuhkan keikhlasan itu. Ini mengharuskan ilmu yang berketerusan, yang tiada habisnya. Kalau ada orang yang memungkinkan untuk berhenti berilmu, maka Nabi Muhammad lah alaihi salatu wassalam. Tapi toh ternyata Allah perintah beliau dengan perintah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik al-ayah. Maka ilmu ya Muhammad, Allah perintah ilmu ya Muhammad, disuruh lagi berilmu. Ilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Ilmu dalam mengenal Allah, bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah. Padahal sudah jadi Nabi dan Rasul, sudah sangat dalam ilmunya, sangat luar biasa keyakinannya, sangat hebat amalannya, dakwahnya sudah diterima, dan terus menerus Nabi meningkat dan meningkat kemuliaan dan kedudukannya. Tapi bersamaan dengan itu tetap diperintah untuk mengilmui hal ini. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk terus berilmu, mengenal Allah, membesarkan, mengagungkannya, memuliakan dan meninggikannya. Kenali nama-nama dan sifatnya, kenali kebesaran dan kemuliaannya, yang dengannya kita akan semakin ikhlas beribadah kepadanya, semakin mencintainya, semakin mengharap kepadanya, semakin takut kepadanya. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ini bisa kembali kepada ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah, pendalaman yang lebih khusus kembali kepada pembahasan al-asma wa sifat, fiqhi tentang nama dan sifat dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian kenali Nabi alaihi salatu wassalam, kenali sunnah-sunnahnya, apakah ucapan, amalan-amalannya, takriratnya, pembenaran-pembenarannya. Ini mengharuskan ilmu. Berapa banyak hadits-hadits Nabi yang belum kita baca? Gimana juga mau baca, tidak tahu bahasa Arab. Yang kita dengar juga berapa banyak. Ta'lim-ta'lim yang kita ikuti berapa banyak. Masih terlalu banyak petunjuk Nabi yang kita belum paham. Sementara harus mengikuti Nabi, harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, harus berada di atas petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Haram keluar dari petunjuk beliau, haram keluar dari petunjuk beliau. Dan banyak petunjuk-petunjuk yang bisa memalingkan kita. Nabi pernah menggaris satu garis lurus dan mengatakan inilah jalanku. Kemudian di kiri kanannya garis-garis yang sangat banyak. Nabi mengatakan hadhis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Setiap jalan ini ada syaitan yang mengajaknya. Kata Nabi, ikuti jalan yang lurus, tinggalkan jalan-jalan ini. Kemudian beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima, dan sungguh inilah jalanku satu lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, jalan-jalan itu akan memecah, mengeluarkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa bikum an sabili, akan memecah kalian, mengeluarkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Berarti apa? Adalah wasiat besar, dan ini adalah jalan takwa. Ingin meraih kemuliaan harus betul-betul di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, jangan yang di kiri kanan. Ini memerlukan ilmu, dua sisi, jalan Nabi dan ilmu tentang bahaya di kiri kanan. Sebagaimana yang pertama, maka yang kedua pun mengharuskan ilmu. Terus belajar, terus belajar, terus belajar, tiada hentinya. Seiring dengan doa
minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dibantu untuk terus belajar, berilmu, berkeyakinan, ada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya senantiasa di atas kebaikan besar ini. Demikian pula dalam mengenal Islam. Islam kita harus terus kita pertahankan, terus kita perjuangkan. Pahamilah, Islam itu 3 jenjangnya. Ada jenjang Islam, ada jenjang iman, ada jenjang ihsan. Islam muslim, iman mukmin, ihsan muhsin. Setiap jenjang punya patokan, punya dasar. Kalau punya dasar ini berarti sudah muslim. Tapi muslim luas. Tapi ada patokannya yang dengannya kita terhitung muslim. Itulah 5 rukun Islam. Bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi mereka yang mampu. Tegak ini maka dia muslim. Tapi muslim belum tentu mukmin. Mukmin nanti ketika pokok yang 6 ini dia pahami. Walaupun uraian iman itu sangat luas, tapi 6 ini pokoknya. Miliki 6 ini, dan tidak boleh satu dari 6 ini tidak ada. Satu dari 6 ini kita ingkari, kafir terhadap seluruhnya, gugur seluruhnya. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhirat, dan beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kalau orang solat dengan syahadat tadi, maka dengannya dia muslim. Maka tingkatkan solatnya, yang dengannya dia masuk ke dalam solatnya orang yang beriman. Sebab solatnya sudah betul-betul karena keimanan kepada Allah, karena keimanannya kepada hari akhirat, karena keimanannya terhadap takdir baik dan takdir buruk, karena keimanannya kepada kitab-kitab, para rasul, karena keimanannya terhadap para malaikat. Solatnya dia betul-betul di atas nilai keimanan. Ini solatnya seorang mukmin. Tapi Islam itu ada lagi di atasnya, jenjang ihsan. Di sana kekuatan keimanan semakin hebat, kekuatan ilmu semakin luas, yang melahirkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya, kalau tidak maka yakin betul dia melihat kamu. Itu kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu yang dengannya solatnya seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia punya ilmu. Dia punya ilmu yang dengannya dia Islam, la ilaha illallah. Dia punya ilmu yang dengannya lahir keimanan dalam mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Ketika ilmu ini semakin hebat, lahir ilmu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ilmu. Kalau tidak, maka dia yakin betul Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasinya, sehingga solatnya pun seperti itu. Ini solatnya seorang ihsan. Mungkin ada orang yang solatnya sudah sampai ke derajat ihsan, tapi sedekahnya belum. Mungkin ada orang sedekahnya sampai ke derajat ihsan, tapi solatnya belum. Setiap orang harus terus berupaya meningkat dan meningkat, dan semua jalan untuk meningkat harus berawal dari satu perkara: berilmu dan terus berilmu. Berilmu dan terus berilmu, memahami dan terus memahami. Alhamdulillah, seiring dengan terbukanya majlis-majlis ilmu yang merupakan kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka manfaatkan itu. Bergerak untuk terus menambah ilmu. Ini singkat tentang 3 perkara ini, 3 ma'rifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk terus menambah ilmu kita akan 3 perkara ini dan mewujudkan niat kita di atas 3 perkara ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelum saya tutup, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba meninggal kecuali kalian muslimun. Lihat muslimun. Muslimun yang ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Muslimun yang betul-betul mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Muslimun yang Islamnya betul-betul menjadi sifatnya. Salatnya adalah sifatnya, syahadatnya adalah sifatnya, puasanya adalah sifatnya. Sebab terus dilaksanakan. Hiduplah sebagai seorang muslim sampai malakul maut datang menjemput. Dan ini tidak akan terwujud kecuali harus bersungguh-sungguh mempelajari dan terus menambah ilmu yang dengannya terus bertambah amalan, bertambah keyakinan, bertambah kesabaran, bertambah kesyukuran. Dan puncak semua itu satukan dengan tambah doa kita, tambah permohonan pertolongan kita, tambah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun hebatnya upaya kita, maka tetap tidak akan mendatangkan manfaat kecuali harus beriringi dengan doa, tawakal, dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa sebelum salam untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau, untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperindah ibadah kepadamu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiban. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tu'afiyana fid dunya wal akhirah innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.